Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi kunci hidup tenang dan lapang dada dengan cara memahami peta kendali. Ilmu ini saya dapat setelah saya mengikuti program Inner Game Life Coach Academy yang diselenggarakan oleh PPA Institute dengan pemberi materi Coach Sony Abikin. Sahabat-sahabat, mengapa memahami peta kendali ini penting? Karena kalau kita belum memahami peta kendali, kita kadang salah dalam bersikap. Kita sering sedih, kecewa, khawatir karena memikirkan apa yang di luar kendali kita. Kita sedih karena memikirkan masa lalu yang membuat kecewa dan penyesalan. Kita khawatir karena memikirkan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita harus bisa memahami apa-apa yang di luar kendali dan apa-apa yang berada di dalam kendali. Contoh, hal yang di luar kendali kita adalah cuaca, kemacetan, masa depan, hasil dari suatu pekerjaan, omongan orang. Dan yang ada di dalam kendali kita adalah sikap kita dalam bertindak untuk menghadapi hal-hal tersebut. Dalam hal cuaca buruk, yang ada dalam kendali kita adalah kita mempersiapkan payung misalnya supaya tidak kehujanan. Dalam hal kemacetan, yang berada dalam kendali kita adalah kita bisa mempersiapkan waktu lebih awal untuk berangkat ke kantor supaya tidak kena kemacetan di jalan dan tidak terlambat di tempat tujuan. Masa depan, yang ada dalam kendali kita harus bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh. Mengenai hasilnya, kita serahkan kepada Allah, karena hasil itu adalah di luar kendali kita. Menyikapi omongan orang, kita harus bersabar, karena omongan orang itu biasanya menyakiti kita dengan diawali kata di. Kita merasa dihina, disakiti, dimarahi. Hal ini adalah di luar kendali kita. Sahabat-sahabat, kata-kata yang diawali di itu adalah di luar kendali kita dan kabar baiknya tidak dihisap karena itu adalah di luar kendali kita. Namun yang dihisap adalah kata-kata yang berawalan mo, yang ada dalam kendali kita, misalnya menyakiti, menghina, memarahi. Kita harus fokus pada apa-apa yang ada dalam kendali kita supaya hisab kita nanti di yaumul akhir menjadi bagus. Ada 3 rumus B. Yang pertama adalah berdamai, yang kedua berani, yang ketiga adalah bijaksana. Berdamai untuk sesuatu yang tidak bisa diubah. Berani mengubah sesuatu yang memang bisa diubah. Dan bijaksana adalah bisa membedakan di antara keduanya. Sahabat-sahabat, kita bisa melakukan latihan dengan memilih tindakan. Sebagai contoh, kita khawatir ditinggal meninggal oleh ibu. Suatu saat ketika ibu akan meninggal, itu adalah di luar kendali kita. Makanya kita harus bisa berdamai dengan hal tersebut. Langkah kita apa sahabat-sahabat? Yaitu berani mengubah sesuatu yang memang bisa diubah. Apa yang ada dalam kendali kita? Kita berpikir positif. Karena berpikir positif akan mempengaruhi perasaan dan hal tersebut akan menghasilkan tindakan yang positif. Misalnya, kalau kita khawatir ditinggal ibu, langkah kita adalah mengunjungi ibu lebih sering, menjaganya agar jangan sampai ada hal-hal yang menyakitinya, menikmati saat-saat bersamanya, dan memfasilitasi
segala kebutuhan ibu. Dengan melakukan tindakan yang positif tersebut, kita tidak akan menyesal kalau suatu saat kita ditinggal ibu. Kita sudah berikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah dengan tawakal. Sesuatu itu terjadi pada diri kita adalah ketetapan Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Semua baik dari Allah dan semua sudah terukur. Sebagai contoh sahabat, guru tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan muridnya. Jika guru memberikan soal ujian, pasti dari materi yang sudah diajarkan. Itu guru sahabat, apalagi Allah yang maha mengetahui atas hambanya. Pasti Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Jadi semuanya sudah terukur. Dan kalau kita bersabar dan ridho dengan ujiannya, semua akan menjadi pahala dan berhadiah surga. Semua kepahitan bisa menghapus dosa. Dalam surat Ar-Rum ayat 11 disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, sahabat-sahabat, dengan kita latihan seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita sudah mengubah nasib kita mengubah inner game kita, dan kita bisa memenangkan inner game. Kalau kita bisa memenangkan inner game, bisa menata ruang batin, akan berdampak positif untuk kehidupan kita. Ada doa yang bagus yang kalau kita amalkan, kita bisa menjadi hidup tenang dan lapang dada. Begini doanya, ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat aku ubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkan hatiku, tenangkan jiwaku, dan damaikan pikiranku. Untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakan kepadaku keberanian untuk melangkah. Aku mohon pertolongan dan ridho-Mu. Nah, sahabat-sahabat, kalau kita bisa melakukan apa yang telah saya sampaikan di atas, insya Allah kita menjadi hidup tenang, dada lapang, dan insya Allah hidup dengan keberkahan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.